Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita masuk di bulan yang mulia, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah untuk dilahirkannya kekasihnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini menjadi bulan yang mulia berkat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu memuliakan semua yang berkaitan dengan beliau. Bulan yang menjadi kelahirannya menjadi bulan yang mulia. Hari yang menjadi hari kelahirannya, Senin, menjadi hari yang mulia. Lebih dari itu lagi, kita umatnya juga menjadi umat yang mulia berkat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya Kanjeng Nabi itu segala sesuatu yang berkaitan sama beliau jadi the best. Bushra lana ma'asyaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Burdah Imam Busiri menyebutkan kabar gembira untuk kita umat Nabi Muhammad. Kita punya kemuliaan dari Allah yang gak tertandingi oleh siapapun. Ketika yang menjadi Nabi di tengah-tengah kita sebaik-baiknya Nabi, otomatis kita pun menjadi sebaik-baiknya umat berkat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu kemuliaan ini memiliki hasil manfaat. Kalau umpama kita menjadi sebaik-baiknya umat, sebaik-baiknya tok, ya cuman paling baik. Ya. Umpamane gitu. Sing paling ganteng sak majelis iki, sing paling ganteng sak majelis iki, paling ganteng Budi. Ini Budi rek. Umpama Budi iki paling ganteng sak majelis, paling ganteng. Sing paling elek Rudi. Ini Rudi. Sing paling sebaik-baiknya orang di sini adalah Budi, sing paling elek Rudi. Tapi Budi bojone elek, Rudi bojone ayu. Enak dia ya, jadi Budi apa Rudi? Ganteng bojone elek. Bendino ndelok mak lampir ya omahe. Rudi elek tapi bojone ayu. Bendino ndelok bidadari. Lah, enakan di Budi bi Rudi. Lah, hadirin. Lah kalau kita dijadikan sebaik-baiknya umat, terus manfaatnya sebaik-baiknya umat ini apa? Mek apik ngono tok. Mek apik tok, tapi mlebu neraka ya gawe apa? Nah, kita dipilih oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat, dan manfaatnya kita akhirnya penghuni mayoritas surga Allah adalah umat Nabi Muhammad. Nah ini, jadi manfaatnya jadi sebaik-baiknya umat yaitu di antaranya kita ini orang yang pertama kali masuk surga. Surga itu digembok. Surga ini maka yaumul kiamat orang sudah siap masuk surga, nggak boleh ada yang masuk. Ngenantasi dan nunggu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah dibukakan surga, yang masuk Nabi Muhammad dan umatnya. Umat-umat zaman dia niku sik tenan umat Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti ono manfaate jadi sebaik-baike Masuk pertama itu sudah manfaat, ditambah lagi lek melbu pertama kok sing terakhir ya melbu padha ae. Kuota terbanyak di surga adalah umat Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh bahwa
Soffu ahlil jannah, barisane penghuni swarga niku mi'ah wa isyrun, 120. Ya, 120 baris. Orang masuk surga nanti itu 120 baris. Lah satu barisnya berapa? Wallahu a'lam. Sak triliun, 2 triliun, nggak ngerti. Pokoknya 120 baris. Dari 120 itu 80 umat Nabi Muhammad, 40 dibagi-bagi mulai umat Nabi Adam sampai Nabi Isa. Bayangno. Sak mono akene niku wong mek oleh jatah sepertiga. Kula kali panjenengan umat Kanjeng Nabi aksal jatah satu nabi aja 80 baris atau 2/3 penghuni surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini baru. Ini manfaat pertama jadi umat Nabi Muhammad SAW. Manfaat yang kedua, umat Kanjeng Nabi niku umurnya pendek tapi dapat pahala yang dilipat gandakan oleh Allah melebihi orang-orang terdahulu yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Usia Nabi yang paling tua itu Nabi Nuh, 1000 sekian. Bayang nerek 1000 itu berarti nek umpamane ana sing zamane Kanjeng Nabi sik urip sik tas duwe anak iki. 1400 anaknya sih cetas rabi umur 400 ini. Nih 1000 tahun. Ini kita dari Nabi Muhammad sampai sekarang baru 1400-an. Ini satu Nabi itu dulu 1000 tahun umurnya. Nah kita enggak 60, 70, 80 itu jarang. 90 maneh, 100 mlebu YouTube. Iya mlebu Instagram, YouTube ana wong umure 100. Jadi sampai niki ana wong kabar wong sedo iku aja kaget. Kok gak ro haji iki sedo, ya menungso biasa. Yang justru mengherankan iku haji iki lho gak mati-mati mulai biyen 100 luwih. Iki menungso apa malaikat iki. Hadirin, kita dikasih umur sama Allah pendek. Tapi pahala yang kita dapat melebihi daripada orang-orang terdahulu yang usianya ratusan tahun. Saya kalau baca kitab umat Bani Israel itu biyen nek iktikaf di masjid itu 40 tahun. Ya 40 tahun gitu. Wong mondok lho 5 tahun. Paling mentok 10 tahun mondok. Lah iki iktikaf tok lho 40 tahun. Jadi 40 tahun sana ini kayak kita iktikaf 4 jam paling. Mereka itu kalau kholwat beribadah sama Allah 70 tahun. Nah kita nggak mungkin seperti itu. Wong umur swidak 70 kok ate kholwat. Yo lahir sak mate ngene kholwat ini umur 70. Nih. Terus kita sama Allah diberi satu kenikmatan. Setiap pahala yang kita hadiri kayak manjenengan teng mriki niki kita duduhi ganjarane yo. Kon tak duduhi ganjarannya. Yang saya tahu aja ini, sampean hadir di sini kayak sholat 1000 rakaat. 1000 rakaat itu lek sak rakaat sak menit. Sak rakaat sak menit. 1000 rakaat berapa menit? 1000 menit. 1000 menit dibagi swidak piro? Ayo sing nggo kalkulator hitungan borek. Jek longop-longop to. Dibagi 60. Berarti 100 berapa? 66 jam. Iya, 200 jam. 200 jam. Satu hari berapa jam? 24 dibagi lagi 24. Berarti sekitar 7 hari. Jadi kon iki rek hadir ini ganjaranmu koyo 7 dina sing ibadah, 7 hari sholat. Huduruka fi majlisil ilmi khairun min an tusalliya alfa rakaah wa tu'ida alfa marid. Ganjarane padha kali sampean mengunjungi 1000 orang sakit.
Wa tusyi'u alfa janazah, ngenterno jenazah 1000. Lho, ganjaran iku piro? Nek dibagi, dihitung, wis wong biyen nek kepingin angsal ganjaran kayak kula kali sampean majelis ilmu ngoten niki kudu ibadah 5 wulan, 4 wulan. 4 bulan mereka ibadah ambek sampean 2 jam dikini podo. Kenapa? Karena inilah yang Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Sayang no hadirin. Lah kalau sehari hadir 2 kali gimana? Apa meneh bulan Maulid nih kira, masya Allah. Tak titeni istiqomah rare mulutan. Sing paling seneng bulan Maulid itu ibu-ibu. Nek bengi gak tau masak di omahe. Mesti mulai nggo besek siji-siji. Nggih, alhamdulillah. Ini berkate Kanjeng Nabi. Maka itu umat Nabi Muhammad penghuni surga terbanyak. Umat Nabi Muhammad ibadahnya dilipat gandakan hingga lebih dari umurnya orang-orang terdahulu. Umat Nabi Muhammad dirahmati Allah lebih daripada yang lain, hingga kalau umat terdahulu itu salah langsung diazab. Salah itu langsung diazab. Nih, ono zina menisu moro-moro omahe kena balak dikekno petir per mate. Nih, ono sing naudzubillah berlaku maksiat main togel atau judi slot. Nih, kon untung kon main judi slot gak ono sing eruh. Coba kon ning ngene zamane nabi terdahulu metu kok omah kon raimu dadi ibab kon. Lho kok dadi ibab ngene rek raine rek. Mari judi slot iki modele. Tapi umat Nabi Muhammad nggak ada seperti itu, nggak langsung. Makanya firman-Nya Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ay li ta'jil ay ta'khiril azab li ummati. Kanjeng Nabi jadi sebab wong iki kabeh dihitung tok wis, sampai maksiat sampai nopo dihitung tok. Hitung-hitungan totalan nanti di akhirat baru nanti surga atau neraka, siksa atau kenikmatan. Kalau umat dahulu sampean maca Quran coba delon. Wong sabi ku ngomongnya ya Allah, umatku ate tobat iki lho kumpul. Ya alun-alun. Terus faktulu anfusakum, bunuh diri massal. Ya apa rek? Coba kon tak ngono kon kula badhe tobat iki. Mau 60 kali ngono. Urung beb tak tobat wis semur salah sampe ketam semisan. Loh, tapi kalau umat dahulu faktulu anfusakum, kepingin saya kabulkan tobatmu, bunuh diri. Sampai seperti itunya hadirin. Tapi kita umat Nabi Muhammad iki ya Allah, sak nemen-nemene, sak nakal-nakale, sak bejat-bejate, pintu tobat gak pernah ditutup sama Allah. Nih, selalu Allah tiap malam, tiap siang buat umat Nabi Muhammad ini membentangkan rahmatnya. Sopo sing ate tobat, apa mana di tengah malam ketika ibadah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap malam loh. Tiap malam Allah itu nawari, cuman sampean turu. Padahal Allah ini nawani. Hal min mustaghfirin aghfirlah. Hal minta ibin atubu ilaih. Sing kepingin jaluk ampunan tak ampuni, sing pengen tobat tak kabulno tobaté. Makanya orang-orang itu sepertiga malam mereka bangun sama Allah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah dengar dari guru saya Habib Salim bin Abdullah bin Omar Syatiri, ada seorang ahli sir, orang wali min auliyaillah, di mana wali ini tiap malam itu qiyamul lail jam 2, jam 3 itu beliau itu mesti bangun ibadah. Anaknya kalau sudah jam 2, 3 itu dengar ada suara yang ngomong aku. Akhirnya dinceng bapak sik di sejadah mbek ngomong aku. Lapor kali seorang ustadz, seorang wali Allah, ngapunten Yai,
bapak saya ini kelihatannya sudah nggak waras. Wayahe wong bengi istighfar, wayahe wong bengi sholawat, ngaji, iki gak aku ae. Modele wis konslet bapak kula niki. Apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak saya bawa dia ke rumah sakit jiwa? Tapi kalau pagi sehat, ya ibadah yang genda, mek bengi tok ngono. Senyum wali Allah ini. Kon sing gak beres. Kon sing konslet, kon sing bongol, gak paham. Bapakmu iku ngerungokno tawaran dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didengar oleh semua orang kecuali min ahli sir, orang yang disingkapkan. Bapakmu itu ditawani Gusti Allah, hal min mustaghfirin aghfirlah. Sing kepingin nyuwun ampunan, kini tak ampuni aku ya Allah. Hal minta ibin sing tobat sapa aku ya Allah. Sing njaluk ampunan aku ya Allah. Aku, dia dengar itu yang kita enggak mendengarnya. Nggih, jadi umat Kanjeng Nabi niki Masya Allah istimewa. Makanya umat terdahulu itu kalau bisa jadi umatnya Nabi Muhammad, pilih jadi umat Nabi Muhammad, jangan lagi umatnya, nabinya pilih jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa niku Nabi dalam doanya mengatakan Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah dadekno aku umat Muhammad wis ya Allah. Lho lah sampeyan iki nabi ya kalimullah dekat sama Allah iya. Tapi nek tak pikir-pikir enak dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita sama Allah dijadikan umat Nabi Muhammad. Semenjak kapan kita jadi umat Nabi Muhammad? Semenjak lahirnya beliau Rasulullah. Makanya kita nggak bisa melupakan hari lahirnya beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering mendengarkan di Maulid ini sering dibaca. Siapa sih yang nggak memperingati, nggak bahagia dengan lahirnya Nabi? Pokoknya bulan Rabiul Awal. Umat niki antusias, pencinta Rasulullah niki mari ini maulid rek, pasti ngono, iku sing pencinta. Nek kiai wis gak usah ditakon, undangane Masya Allah itu. Nih, apa meneh mari sofar. Undangan ngobrol-ngobrol, terus kena Rabiul Awal nggih, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Waduh. Masya Allah wis. Masih ustadz sing gak payu lho laris. Wis bulan maulid iki barokah kabeh. Ono sing gak pati ustaz tuh laris. Nih. Terus bulan maulid niki Masya Allah, umat ini antusias. Peringatan maulid ini semakin banyak. Tapi yang saya heran kalau sudah mau maulid ini ada aja broadcast dulu, siaran. Nabi nggak pernah maulud. Sahabat tak pernah maulud. Ini nggak pernah maulud. Aku bingung. Sebab saya pernah baca kitab ya, bahwa setan itu setan koncomu lho kok aku tak culek gitu kok. Setan itu tidak pernah menangis terseduh-seduh, nangis setan itu kecuali seperti satu indama lu'in, ketika dilaknat sama Allah. Ketika dilaknat sama Allah menangis. Kemudian yang kedua ketika diusir dari surga menangis seperti itu. Dan ketiga lama wulida sallallahu alaihi wasallam, pas lahir Kanjeng Nabi setan sumpek. Makanya lewat bulan Maulid ini ono wong sumpek ruwet, mari ini bid'ah tok, mari ini peringatan bid'ah. Kon iki setan rupane gak pikir-pikir. Kau nak sing sumpek, lu kan tak kandangnya jok meneh. Ya Allah, saya ini bingung sama orang kalau pas bulan Maulid bingung, wedi bid'ah, wedi syirik, wedi sembarangan. Aku iki bingung. Uang sebajingan Abu Lahab lo seneng dengan lahirnya Nabi.
Kok iki wong ngaku umat Kanjeng Nabi, peringatan Maulid Nabi, bingung, sumpah, wah iki mari ngene bid'ah di mana? Apa nih sing bid'ah? Kata Habib Umar, beliau mengatakan, peringatan acara kalau dilakukan di muka bumi ini yang paling pantas adalah acara peringatan untuk lahirnya beliau baginda Muhammad. Perusahaanmu disnatali setahun diperingati lah, apa perusahaan? Negaramu merdeka kau peringati, negara tok. Ulang tahunmu mbok peringati, universitasmu mbok peringati. Yang paling berhak untuk diperingati dari semua peringatan adalah lahirnya baginda Muhammad. Karena nggak ada kemuliaan untuk kita seperti kemuliaan lahirnya beliau hingga kita menjadi umat beliau baginda Muhammad SAW. Ceritanya Abu Lahab niku ngomong mbek Thuwaibah, Thuwaibah, pokoknya anak dulurku Abdullah iki lek lahir jam pira dodokon omaku kandhanono. Setengah 3 bengi, jam lurus prapat ngono. Kurangi pasti jam pira aku gak ero. Pokoknya wa qubaila fajrin abrozat syamsul huda. Sebelum subuh lho rek. Subuh iki Abu Lahab iki. Lah Abu Lahab ini musuhnya Nabi ada 2. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda. Kan ya apa sih ngomong ngawur ya. Astagfirullahaladzim. Ustaz ini ngomong apa sih? Abu Lahab, Abu Jahal. Astagfirullah. Iki kiai dijak riba wong lho ngene. Lah Abu Lahab ini paman Nabi, kalau Abu Jahal masih kerabat Nabi tapi bukan paman, Quraisy. Lah Abu Lahab iki paman Syakik, paman apa? Syakik itu karena saudara kandungnya Abdullah ini, bukan selain ibu, satu bapak satu ibu. Nah, ketika meninggal Abdullah, ini Abu Lahab ini cinta sama Abdullah ini. Tapi ketika lahir Rasulullah, jam 2:30 bengi itu digedor romae mbek Thuwaibah ngamuk. Abu Lahab ngamuk. Begitu buka pintu nganjuk. Ada Abu Lahab wong buring ngono. Nih. Lapo kon jam 2:30 ini lho, kan perintah apa? Jarine lek anake dulurmu Abdullah lahir kandhane. Anak Abdullah lahir. Tanah Abdullah lahir, iyo anti hurun liwajillah, kau bebas di jalan Allah, kau bebas, kau merdeka saat ini. Wahai Thuwaibah, wah bunga hatinya Abu Lahab. Loh, orang Arab itu kalau sudah bebaskan budak itu berita besar. Berita besar, tidak bisa itu bebaskan budak, gak murah loh rek budak ya. Budak itu regone, padha mbek motor. Budak biasa itu kayak Avanza, piro Avanza regane. Gak ero kon. Aduh. Supra kelas ini. Oh, bujare arek. Kono melarat jok ketoki apa rek. Piro rek Avanza itu berapa? 250-300 Avanza. Takon bapak. Apa antum ngerti kira-kira berapa Avanza? Mungkin biasa tuku. Atau biasa rental. Nyewa Avanza piro? Oh, pinter kabeh apa? Itu gak ngerti. Waduh, berat arek kira. Anggapan 300 juta. Itu 300 juta itu budak yang biasa-biasa. Nek budak kok awake gede wapi, itu harganya bisa kayak Mercy, bisa 2 miliar. 2 M budak itu. Untuk sampean kira loh, karena budak itu terus menerus. Wah, anak budak, cucu budak kabeh. Barang. Budak itu kalau pintar kerja, uangnya semua milik tuannya. Dia tidak punya apa-apa sudah. Nah, kesian perbudakan itu nggak benar. Rasulullah nggak suka, Allah nggak ridho dan nggak suka. Cuman
Ketika perbudakan begitu banyak, nggak bisa langsung dihilangi. Tapi lihat caranya Rasulullah ngilangin perbudakan itu apa? Sumpah nek palsu, kafaroe bebaskan budak. Batal poso gara-gara kumpul istri ini bebaskan budak. Iki bebas budak. Mari melakukan dosa besar, kafarohnya bebaskan budak, bebas. Supaya budak ini banyak yang bebas dan tidak ada perbudakan. Karena memang Islam nggak suka perbudakan. Bahkan kalau belajar kitab fikih sampean, persyaratan-persyaratan yang nggak boleh itu jadi boleh kalau berkaitan dengan pembebasan budak. Ya, karena syariat menganjurkan sebanyak-banyaknya perbudakan itu dihilangkan dan dihapus. Kemudian hadirin, bayang no, anggap 300 juta. Jadi Abu Lahab itu bebas no Tuwaibah di hari lahirnya Nabi Muhammad, bondone 300 juta. Makanya wong lek peringatan Maulid bondo 300 juta, berarti padha mbek Abu Lahab. Nek ngisore kalah mbek Abu Lahab. Jadi tanganane ngono nggih Maulid iku bondomu 300 juta. Jadi supaya yo gak kalah mbek Abu Lahab. Nek iso 500 juta bari lebih hebat dari Abu Lahab sampean. Dan Maulid bondo 2 juta nih, bondo 2 juta gawe Maulid, ya nggak apa-apa kalau mau bikin acara di rumah di ini semua. Kalau kita mampu, uang saya miliaran, ya ojo gawe Maulid ngono. Lek kono iki bondo 200.000 cukup Maulid. Indomie goreng wis cukup. Ini. Jadi saya bingung Abu Lahab iku wani ngetokno 300 juta dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ya, dadi ana wong lek soge-soge sebelahku lho Jess ngene. Enggak, Maulid ini minimal 500 juta. Ngamplop iki ini minimal lho tekes Jess. Moro gawane ku ndang aku wis. Misore saya kedua Abu Lahab ayas ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gitu hadirin. Kemudian ini Abu Lahab dapat keringanan siksa setiap Senin bukan setiap Rabiul Awal, tiap Senin. Karena Senin itu pernah bahagia dengan lahirnya baginda Muhammad. Abu Lahab akhirnya beliau nanti itu meninggalnya bukan dibunuh, sakit. Kalau Abu Jahal matinya dibunuh. Abu Jahal itu matinya ditombak oleh 2 pemuda umat Islam waktu itu, ditombak terus digulune diputul tebas kali Abdullah bin Mas'ud. Nih. Kalau Abu Lahab meninggalnya sakit, menjijikkan, sakitnya itu mboyo. Penyakit topong, nah awake borok kabeh. Sampai istrinya nggak berani deket, dokter nggak berani megang. Bu, penyakit apa nggak tahu, sampai mungkin AIDS atau apa karo. Awake waduh acur kabeh. Sampai dalam riwayat itu disebutkan waktu mau ngomong meninggal kok kayaknya pas bongko itu Abu Lahab itu. Dia itu mau ngubur, orang mau ngubur tuh tidak berani. Ini ngubur aku kudu nyekel ya. Mandiin jenazah nggak berani, mau ngubur nggak berani. Akhirnya ada yang bilang wis ngene, sebelah ranjange gawean bolongan. Wis iki jadi ranjang, sebelahnya dibuat bolongan, terus ditarik kaya apa, dicemplungno wis kubur. Jadi Abu Lahab itu dikubur di rumahnya. Jadi begitu dia sudah mati, ya apa kira cupukno senggek ngono. Pek bal wolu beliat. Tepak. Bal wolu lah ireng aja. Plung, langsung dikubur. Terus tidak ada yang berani megang, menjijikkan sampai seperti itunya. Terus Abu Jahal di medan perang Badar itu dibunuh. Nah, yang seburuk itu aja masih bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad. Hanya saja ketika dia itu ya, merasa dimuliakan, diagungkan, Nabi Muhammad ngaku nabi,
kebangsaannya itu hilang, bangsawannya, guresnya, kekayaannya, pengikutnya, itu hilang kabeh lek mlebu Islam rek. Nah karena dia kepingin dunia dan sombong hatinya, sampean tahu Abu Lahab be Abu Jahal ini. Wis Abu Lahab be Abu Jahal tok, tambahi maneh. Abu Lahab sampai Abu Jahal ini lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Musa. Fir'aunnya Nabi Musa itu ngono-ngono mau bejat-bejat to. Sak bejat-bejate Fir'aun itu ketika kelelep tenggelam di sungai atau di Laut Merah itu, Bahrul Ahmar, Laut Merah, nyesel. Mboten manut teng Nabi Musa dan Nabi Harun niki nyesel. Akhirnya ketika ghar-gharah niku sakaratul maut, berkatalah si Fir'aun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Jari ini malaikat kaset. Makanya kan tobat itu katanya Rasulullah, Allah akan mengampuni dosanya, taubatnya hambanya malam yugharghir, selama belum ghar-gharah, belum sakaratul maut. Nek sakaratul maut masih maca Yasin tetep kamanfaat. Sadurunge sakaratul maut tobat manfaat. Wis sakaratul maut mbok kon syahadat ping 1000 gak mlebu Islam. Tapi Fir'aun itu berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tapi Abu Jahal ketika disembelih kepalanya, waktu mau disembelih kepalanya ini, ngomong be Abdullah bin Mas'ud, ngomong apa? Kulli Muhammad ana aduwwu fid dunya wal akhirah. Sampai nonanggene Muhammad, aku musuhin dunia sampai akhirat. Iki mesti part 1. Part 2 di akhirat tak musuhi maneh. Sampai sebegitunya. Makanya sampai Fir'aunnya Muhammad lebih kejam daripada Fir'aunnya Nabi Musa dan Harun. Nah yang sing kejem-kejem kayak ngono, iku yo sik maulutan lho rek. Bahagia atas lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita nggak bahagia dengan lahirnya beliau Rasulullah? Kalau kita itu mau memperingati maulid, minimal itu 12 Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal itu minimal. Kalau orang-orang ini ben minggu sepisan, kita hari 2 ini ben Senin. Nih, wong-wong ribut toh, gak maulid tan Rabiul Awal kok jawaban kemaruk. Maulid sepisan ribut won. Ayah sih ben Senin memperingati maulidnya Nabi Muhammad, tiap hari Senin lahirnya Rasulullah itu kita peringati. Kalau usah ngenteni Rabiul Awal, lebih-lebih di bulan Rabiul Awal semangat kita bertambah untuk memperingati maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita peringati beliau, lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan agar kita nanti insya Allah mendapat syafaat Nabi Muhammad. Oh, Abu Lahab bin Senin angsal keringanan siksa, apalagi kita umat Nabi Muhammad yang beriman, cinta mulutan, ngelakoni, mengridolakan Rasulullah, kemudian memperingati lahirnya beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kula kali panjenengan angsal syafaat Nabi Muhammad. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu loh kemuliaan jadi umat Nabi Muhammad, dilipat gandakan pahala, kuota terbanyak masuk surga, tidak ada siksa di dunia kecuali nanti di akhirat. Ini semua Allah berikan untuk kita umat Nabi Muhammad. Nah sekarang apa balasan kita kepada beliau yang sudah seperti ini buat kita? Inilah berkati tangisannya Kanjeng Nabi, berkati dungane Kanjeng Nabi, permohonannya Kanjeng Nabi teng Gusti Allah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam nangis, ya Rabb, nek panjenengan ampuni, nek panjenengan siksa, ya panjenengan berhak karena itu hamba panjenengan. Tapi kalau panjenengan ampuni, ya ampuni ya Allah. Mendengar ayat itu, Nabi Muhammad gak iso turu, ditangleti kali malaikat. Kau kok gak iso turu, aku kepikiran. Gimana kalau Allah akan menyiksa hambaku nanti?
menyiksa umatku nanti. Kemudian malaikat nyampaikan ke Gusti Allah, ya Allah, Kanjeng Nabi mboten saged tilem gara-gara mikiri umat. Katanya Allah, sampaikan ke Muhammad, saya nggak akan mengecewakan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat berkaitan dengan umatnya. Kanjeng Nabi mendengar seperti itu, kuwi rangkati umat di Kanjeng Nabi kata semlebet swarga, alhamdulillah. Makanya hadirin, kita mesti balas Nabi Muhammad dengan semua kebaikan ini. Dengan apa balas Rasulullah? Balas Nabi Muhammad, di antaranya yang paling kecil peringatan ini. Ini paling kecil. Tapi yang paling besar, yang harus kita harapkan, yang harus kita dahulukan adalah mentaati perintah beliau baginda Muhammad, yang hakikatnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ojo peringatan Maulid mbok barengno maksiat, iku keliru rek. Mbah Hasyim Asy'ari enggak ada kitab. Mbah Hasyim enggak ada kitab, namanya napa? Tanbihul Wajibat liman yasna'ul maulid bil munkarat. Ini adalah peringatan yang wajib ku sampaikan kepada orang-orang yang membuat peringatan maulid dengan kemungkaran-kemungkaran. Maulid ojo lanang wedok campur. Maulid ojo ngundang bidu wanita. Ya opere winginane iku. Di sebelah masjid panggung ono kode-kode celana cekak. Nggih kaos kutange EBC iku. Nyebar loh itu, tidak tahu di mana saya. Jadi ini masjid, sebelahnya ini bikin panggung, wong wedok-wedok nyekak kelambun, joget-joget, ya Allah. Kalau umpama di depan mata tidak mungkin diem kita, mesti dibubarno. Tak mungkin kita lihat masjid digitukan itu diem itu nggak mungkin. Ya. Kita nggak mau provokasi, nggak mau apa, tapi aku di ngarep ngono gak mungkin meneng. Mbok tak jongkrakno panggungnya bubar kabeh ya mbok. Saya ndak ngoyo ada tawuran ayo ngene, ndak. Saya ndak bawa massa, ndak bawa apa. Tapi kalau saya lihat sendiri, saya di masjid pernah ketemu orang pakai celana pendek, saya usir. Mosok kon preman, mosok apa, gak ngurus. Aku mbok ambleki amblekono. Tapi kalau saya diam saya ndak mau. Karena ini mungkar besar buat saya, apalagi sampai joget-jogetan kayak ngono. Lagi kadang-kadang mulutan. Peringatan Maulid Nabi ngundang penyanyi dangdut, kambine gak kena. Ini ndak beres, ini mungkar diri. Peringatan Maulid Nabi itu dengan taat seperti Maulid kali ini. Ngundang majelis, ngundang ini depan masjid seperti ini. Ini adalah peringatan Maulid Nabi yang ditiru, yang benar. Nih. Jangan justru Maulid Nabi dibuat ajang maksiat. Monten sing Maulid Nabi begitu maulid tek bagi-bagi topi miring. Lha apa sih? Enggak bener. Kalau meneh sone maulidan kayak gini begini digawe main togel, main judi, enggak bener. Jangan. Ya harusnya tidak ada kemaksiatan kepada Allah, tidak ada kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Maulid Nabi yang benar. Nih, ngundang penceramah, nggih penceramah sing adab, sing akhlak. Ojo tuh penceramah ngomong-ngomongnya jorok. Ngundang penceramah Maulid, sing diundang ini penceramah ini ustadz ini ngomongnya jorok. Ini ndak bener Maulid kayak gitu. Gimana ini nggak jelas. Orang Maulid ini gimana caranya orang ini syukur sama Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Guyon nggak apa-apa selama tidak sampai pada batasan maksiat atau keluar dari akhlak yang benar. Ada anak kecil-kecil ngundang penceramah gak karuan. Ini beberapa itu ceramahnya. Kadang-kadang ya serbanan loh, aku gak bingung. Serbanan tapi ngomongnya itu jorok gitu loh. Jadi akhirnya akhlak itu nggak dipelajari. Ya, yang salah siapa sih ngundang? Coba wong-wong kayak ngono gak mbok undang, gak kira payu, gak wani ya. Cuman kon iki seneng repote ya iku. Orang yang seneng inilah hingga akhirnya banyak yang undang naudzubillah min dzalik. Ono maneh penceramah lho rek. Ngoncet. Kelana. Ya korek. Saya enggak habis pikir, dikirimi wong ya apa ceramah kayak gini. Iki mosok penceramah gitu. Jeung tak rungokno ya nyampe no hadis, nyampe no ayat lho rek.
Akan tetapi na'udzubillah, bergaya dengan gayanya orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari di bulan Maulid ini kita tambah cinta kepada Nabi, kita bersyukur atas nikmatnya lahirnya beliau Nabi Muhammad hingga kita menjadi umatnya beliau Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.